di dapur rumahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengucapkan aduh kepada kedua orang tua itu sudah dianggap durhaka, apalagi ketika seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Sungguh sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau ucapkan 3 kali. Kata beliau, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diampuni oleh Allah. Allah gandengkan, atau Rasulullah SAW gandengkan, setelah dosa syirik, dosa terbesar selanjutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ikhwani bin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, dosa-dosa besar itu sangat banyak. Salah satu dosa besar ada yang berhubungan dengan tangan, dosa besar yang berhubungan dengan mulut, dosa besar yang berhubungan dengan kemaluan, dosa besar yang berhubungan dengan mata. Tapi ada satu dosa besar yang berhubungan dengan seluruh badan manusia, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang hamba dengan matanya, dengan tangannya, dengan lisannya, dengan kemaluannya, dia bisa durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dia jatuh dalam dosa yang sangat besar. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bukaul walidain minal uquq, sesungguhnya membuat sedih, membuat menangis kedua orang tua itu termasuk kedurhakaan kepada mereka yang mendatangkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu dzunub yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Segala dosa-dosa itu Allah tangguhkan azabnya sampai hari kiamat, apa yang Allah kehendaki. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala fa innahu yu'tilu li sahibihi, azabnya, hukumannya Allah segerakan di dunia ini sebelum dia rasakan di hari kiamat kelak. Di dunia dia akan diazab, akan diiqab, akan dihukum oleh Allah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tunggulah hukuman dari Allah di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata sahabat atau Ka'ab al-Ajal al-Akhbar, innallaha la yujilu halakal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan kehancuran seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa innallaha la yazidu fi umuril 'abdi, sesungguhnya Allah akan menambah panjang umur seorang hamba idza kana barran liwalidayhi, apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya. La yaziduhu birran wa khaira, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak, keberkahan-keberkahan kepada anak tersebut ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bahagiakan orang tuanya dengan uangnya, dengan hartanya, dengan senyumannya, dengan ucapannya, maka semua itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah itu berada di keridhaan kedua orang tua. Ketika orang tua ridha, Allah ridha kepadanya, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika orang tua murka kepada seorang anak, Allah pun murka kepada dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, masing-masing kita hendaklah memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Wahai yang masih memiliki anak, sebentar lagi orang tua Anda akan meninggal dunia. Tak lama, ingat-ingat, waktu akan datang kepada Anda. Anda membopong jenazah-jenazah orang tua Anda. Ayah ibu Anda yang
Anda cintai akan dimasukkan ke liang lahat. Anda yang memasukkan, tanah dimasukkan ke liang lahatnya, kemudian Anda pun meninggalkannya, datang ke rumahnya, tidak lagi mendapati senyuman ibu yang dulu Anda idam-idamkan, masakan yang dulu lezat, yang enak Anda merasakannya ketika ibu itu hidup. Sekarang tidak ada waktu lagi ketika ibu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mumpung masih ada orang tua kita, hendaklah masing-masing kita memanfaatkan waktu itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله. أقيموا الصلاة.